Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Silva Rahmalia dari kelas Kimia A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume saya mengenai sejarah asam dan basa pada masa kuno, masa pertengahan, sampai masa Bronsted-Lowry, Arrhenius, dan masa modern yaitu Lewis. Dimulai dari masa kuno. Keasaman yaitu bagaimana orang menyikapi tentang asam dan menyikapi tentang basa. Untuk mengetahui asam atau basa, para ilmuwan terdahulu akan mencicipi sesuatu, kemudian mengkategorikannya sebagai asam, asin, manis, dan lain-lain. Asam berasal dari kata Yunani oxein yang bermutasi menjadi kata kerja Latin esir yang berarti membuat asam. Pada tahun 700-an, ahli kimia Arab Jabir Ibnu Hayyan mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat atau KNO3 dan melarutkan gas yang dihasilkan di dalam air. Basa berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Basa pertama diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur CaOH2. Ini akan menghasilkan NaOH dan KOH. Dua basa yang digunakan untuk membuat sabun. Pada abad ke-13, ahli kimia mencampurkan asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia yang merupakan satu-satunya zat yang dapat melarutkan emas. Pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikannya dengan berbagai zat. Ahli kimia tersebut menemukan bahwa asam dan basa berlawanan satu sama lain karena kekuatan asam dari asam berkurang ketika alkali ditambahkan. Kemudian, Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau alkali. Hal ini memunculkan penggunaan indikator. Indikator yang digunakan yaitu indikator alam. Indikator alam adalah bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam atau basa. Contohnya yaitu bunga, umbi, kulit buah, dan daun yang berwarna. Pada abad ke-18, Anthony Laurent Lavoisier menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur, atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah, Lavoisier menyebutkan zat oksigene atau oksigen seperti yang kita kenal sekarang. Masih pada abad ke-18, ilmuwan Inggris Humphrey Davy menemukan kegunaan dari nitrous oxide dengan eksperimen sendiri. Dan pada tahun 1810, ia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman, karena banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen, misalnya HCl. Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Pada waktu yang hampir bersamaan, Joseph Priestley membuat penemuan yang sama dengan Davy. Kemudian pada tahun 1840-an, Justus Freiherr von Liebig, seorang pendiri agrokimia, memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam.
Pada tahun 1859 muncul ilmuwan berikutnya, yaitu August Arrhenius. Dia mengusulkan dalam tesis doktornya bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Pada tahun 1884, hal tersebut merupakan tindakan bid'ah ilmiah. Dan pada tahun 1903, dia terbukti benar dan mendapatkan hadiah Nobel. Kemudian kita pahami bersama teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, definisi asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen atau hidrogen bermuatan positif yang disebut proton atau disingkat H+, kelarutan atau air. Contohnya yaitu HCl menjadi H+ plus Cl-. Sedangkan definisi basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil atau OH-, kelarutan atau air. Contohnya yaitu NaOH menjadi Na+ plus OH-. Asam dan basa menurut Arrhenius bereaksi dalam reaksi netralisasi dan membentuk air, atau H+ bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Ilmuwan berikutnya yaitu Bronsted-Lowry yang memperluas teori asam basa pada tahun 1923. Mereka menyadari bahwa model Arrhenius tidak memperhitungkan senyawa kovalen yang berperilaku sebagai asam dan basa. Perkembangan asam dan basa berikutnya berasal dari ilmuwan Amerika, yaitu Gilbert Newton Lewis. Lewis menyebutkan untuk waktu yang lama, sistem rujukan adalah air. Zat yang memberikan proton atau protonasi ke air adalah asam. Dan zat dalam air yang menerima proton adalah basa. Pada tahun 1875 sampai 1946, gebrakan besar Lewis yaitu menyampaikan tentang donor pasangan elektron. Dalam model Lewis, asam merupakan zat yang memiliki kulit elektron valensi yang tidak lengkap, sehingga dapat menerima PeB atau pasangan elektron bebas. Dan basa adalah zat yang memiliki PeB yang dapat didonorkan. Kesimpulan dari teori Lewis yaitu asam adalah penerima atau aseptor PeB dan basa adalah donor PeB. Berikut merupakan animasi tentang sejarah asam dan basa.